Perkenalkan, nama saya Bernadette Moiwoda, NIM 4311419047. Kimia Rombol Kimia 19B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena permukaan, subbab yang akan dibahas pada PowerPoint ini. Yang pertama ini akan dijelaskan tentang daerah antarmuka. Jadi daerah antarmuka dapat diartikan sebagai daerah 3 dimensi yang membatasi dua fase yang berbeda. Bila salah satu fase yang terlibat adalah gas, maka daerah antarmuka dapat disebut permukaan. Dapat dilihat ada dua gambar. Nah, yang sebelah kiri tersebut merupakan sistem dua fasa, yang sebelah kanan tersebut merupakan sistem dua fasa dengan daerah antarmuka. Jadi, pada gambar yang sebelah kanan itu ada daerah yang berwarna abu-abu, dan itulah yang disebut dengan daerah antarmuka. Ketebalannya sekitar 3 molekul. Alfa dan beta itu merupakan fasa rusak. Efek permukaan atau daerah antarmuka ini sangat penting pada sistem-sistem seperti salah satunya seperti koloid dan pada sistem adsorpsi juga. Daerah antarmuka atau antar permukaan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian tergantung pada fasenya. Yang subbab kedua ini membahas tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan sendiri dapat diartikan sebagai gaya persatuan panjang yang harus diberikan sejajar pada permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Sedangkan tegangan antar permukaan ini dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang yang terdapat pada antar permukaan dua fase cair yang tidak bercampur. Molekul-molekul zat aktif pada permukaan itu disebut surfaktan, mempunyai gugus polar dan nonpolar. Jadi, bila suatu surfaktan ini didispersikan dalam air pada konsentrasi yang rendah, maka molekul-molekul surfaktan ini akan teradsorpsi pada permukaan membentuk suatu lapisan monomolekuler. Jadi rumusnya itu gamma sama dengan gaya perpanjang permukaan. Pada umumnya, cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya besar, seperti contohnya air, itu mempunyai tegangan permukaannya yang besar juga. Dengan bertambahnya suhu ini, molekul-molekul cairan bergerak lebih cepat dan pengaruh interaksi antara molekul berkurang, sehingga tegangan permukaannya pun menurun. Selanjutnya akan dibahas tentang pengukuran tegangan permukaan. Yang pertama yang akan dibahas ini adalah metode kapiler. Metode ini ada suatu cairan dalam gelas piala. Nah, dalam cairan tersebut diletakkan pipa kapiler, dan cairan ini biasanya akan naik ke atas pipa sampai jarak tertentu. Nah, hal itu bisa terjadi karena bila gaya adhesi antar molekul cairan dengan dinding kapiler lebih besar dari gaya kohesi antar molekul cairan. Cairan ini akan membasahi dinding kapiler dan menyebar di atasnya dan akan naik ke dalam. Cairan tersebut bisa naik ke dalam pipa kapiler itu karena dipengaruhi adanya tegangan permukaan. Cairan tersebut akan terus naik, kenaikan cairan tersebut akan berlangsung sampai suhu tinggi tertentu, sehingga terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dan gaya ke bawah. Dapat dilihat di dalam PPT, rumus tegangan permukaan pada metode ini dapat dihitung dengan setengah RH/ρ/G. Pada alat tersebut, gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin ini diberikan oleh kawat torsi yang dinyatakan dalam DINA. Untuk menghitung tegangan permukaan pada metode ini, rumusnya adalah pembacaan dial dibagi 2 kali keliling cincin dikali faktor koreksinya. Selanjutnya itu yang ketiga ada metode bobot tetes. Jadi cairan yang membasahi gelas akan berupa tetesan pada ujung pipa partikel. Dapat dilihat pada gambar itu merupakan alat yang digunakan dalam perhitungan tegangan permukaan dalam metode bobot tetes ini. Mula-mula tetesan berupa setengah bola, kemudian memanjang dan membentuk pinggang. Tegangan permukaan ini ditentukan oleh bobot jenis cairan yang menetes secara perlahan dari ujung pipa yang berdiri tegak. Dapat dilihat juga perhitungan tegangan permukaan pada metode ini adalah gamma sama dengan M kali G per 2pi dikali faktor koreksinya. Pada
metode ini cairan yang akan diukur itu tegangan permukaannya harus dibandingkan dengan cairan pembanding terlebih dahulu. Jadi dapat dirumuskan cairan pertama itu misalnya cairan yang diukur, cairan yang kedua merupakan cairan pembanding. Yang ketiga yang akan dibahas pada subbab ini adalah adsorpsi atau sistem antarmuka padat gas. Jadi adsorpsi ini merupakan fenomena fisik yang terjadi saat molekul gas atau cairan itu adanya kontak dengan permukaan padatan, dan sebagian molekul tadi akan mengembun pada permukaan padatan tersebut. Nah, molekul-molekul pada adsorben ini mempunyai gaya dalam keadaan tidak seimbang, di mana gaya kohesi tersebut cenderung lebih besar dari gaya adesinya. Proses adsorpsi ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu perpindahan makro, di mana pada tahap ini itu terjadi pergerakan molekul adsorbat melalui sistem makropori adsorben. Yang kedua ada perpindahan mikro. Pada tahap ini pergerakan molekul adsorbat melalui sistem mesopori adsorben. Yang ketiga adalah tahap sorption, di mana molekul adsorbat itu akan terikat pada permukaan adsorben pada dinding pori, mesopori, dan mikropori. Adsorpsi ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada adsorpsi fisik, dan yang kedua itu adsorpsi kimia. Adsorpsi fisik ini terjadi karena adanya gaya van der Waals, yaitu gaya tarik-menarik yang relatif lemah antara adsorbat dengan permukaan adsorbennya. Adsorpsi fisik ini terjadi apabila suatu adsorbat dialirkan pada permukaan adsorben yang bersih. Pada adsorpsi fisik ini, adsorbat tidak terikat dengan kuat pada permukaan adsorben, sehingga adsorbat dapat bergerak dari suatu bagian ke bagian permukaan lainnya. Adsorpsi kimia ini terjadi karena terbentuknya ikatan kovalen dan ion antara molekul-molekul adsorbat dan adsorbennya. Ikatan yang terbentuk pada adsorpsi ini merupakan ikatan yang kuat. Selanjutnya itu proses terjadinya adsorpsi itu pada suatu adsorben itu terjadi di pori-pori adsorben itu sendiri. Pembahasan selanjutnya itu adalah isoton adsorpsi. Bisa dilihat pada PPT pengertian dari isoton adsorpsi. Isoton Langmuir ini ada 4 asumsi dalam isoton jenis ini. Yang pertama itu molekul diadsorpsi oleh site, di mana site sendiri itu merupakan tempat terjadinya reaksi di permukaan adsorben yang tetap. Yang kedua, setiap site itu dapat memegang satu molekul adsorbat. Yang ketiga, semua site mempunyai energi yang sama. Dan yang keempat, tidak ada interaksi antar molekul yang teradsorpsi dengan site sekitarnya. Proses isoterm Langmuir ini terjadi saat terbentuk lapisan tunggal didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan partikel tidak tergantung pada tempatnya atau tempat yang berdekatan. Dapat dilihat ada rumus pada isoterm Langmuir ini, Ce yang merupakan konsentrasi ekuilibriumnya per Ke yang merupakan adsorbat yang terserap pada saat ekuilibrium, sama dengan 1 per Ke kali Ce plus 1 per Kl yang merupakan konstanta Langmuir dikali Km, kapasitas adsorpsinya. Yang selanjutnya ada isoterm Freundlich. Jadi isoterm ini menggambarkan adsorpsi jenis fisika di mana adsorpsinya terjadi pada beberapa lapis dan ikatannya tidak kuat. Jadi isoterm jenis ini mengasumsikan juga bahwa tempat adsorpsi tersebut bersifat heterogen. Cara konvensional untuk menyatakan isoterm adsorpsi Freundlich ini diberikan pada persamaan sebagai berikut yang dapat dilihat di PowerPoint, yang dimana Ke sama dengan Kf dikali Ce pangkat 1 per N. Untuk mendapatkan konstanta Kf dan 1 per N itu maka diperlukan linearisasi terhadap persamaan sebagai berikut. Sekian materi fenomena permukaan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Terima kasih.